Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku Cik Pantai-Kulu menyerahkan donasi kepada Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI. Dana ini adalah hasil penggalangan yang dilakukan mahasiswa selama 3 hari untuk membantu masyarakat Palestina. Penyerahan donasi senilai Rp11.658.500 tersebut dilakukan langsung oleh Koordinator Lapangan Aksi Penggalangan Dana Iqbal, didampingi Ketua STAI Tengku Cik Pantai-Kulu, Lis Mijar, yang berlangsung di kampus STAI Tengku Cik Pantai-Kulu. Donasi kemanusiaan diterima perwakilan Mercy Aceh Ira Hadiati. Menurut Korlap Aksi, niat penggalangan donasi timbul secara spontan dari rasa keprihatinan atas penderitaan masyarakat Palestina yang dibantai secara keji oleh Zionis. Mahasiswa membuat beberapa titik penggalangan di kawasan kampus, termasuk di sejumlah tempat lainnya. Selama 3 hari, mereka menargetkan donasi dari para pengguna jalan raya dan masyarakat sekitar yang ingin melakukan donasi. Ini kegiatan dilakukan selama lebih kurang 3 hari dan alhamdulillah juga terkumpul sebanyak Rp11.658.500. Teknik pengumpulannya ialah kami dengan turun ke lapangan, ke jalan-jalan, dan kami meletakkan beberapa titik yang dimana seperti Kaju, Tungkup, daerah ini yang sekitarnya, daerah Aceh Besar dan Banda Aceh. Sementara itu, Lis Mijar, Ketua STAI Tengku Cik Pantai-Kulu, memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi kepada mahasiswa yang peduli terhadap isu sosial yang terjadi di dunia. Ini saya pikir suatu kegiatan yang sangat baik, yang sangat bagus karena mahasiswa memiliki rasa peduli, rasa empati khususnya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Artinya mahasiswa STAI hari ini tidak hanya berpikir masalah belajar di bangku kuliah, tapi juga berpikir tentang persoalan-persoalan sosial kemanusiaan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang terjadi di Palestina ini menjadi suatu isu dunia. Menurut Lis Mijar, rasa empati mahasiswa yang tinggi terhadap sesama perlu didukung. Kepedulian terhadap sesama juga merupakan pembelajaran yang baik bagi mahasiswa dalam kehidupan bersosial. Dari Banda Aceh, Didik Ardiansyah, iNews melaporkan.